semuanya, kami dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program studi S1 Manajemen Logistik. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logistik Global. Kami dari kelompok yang beranggotakan Atalia Belina dengan NPM 182220132, Jelita Angelis Salu dengan NPM 182220154, dan Haifa Gina Fauzia Yusuf dengan NPM 182220162. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang outsourcing dalam perusahaan logistik. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu outsourcing. Outsourcing adalah suatu strategi di mana perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaan atau fungsi tertentu kepada pihak ketiga yang lebih ahli dan memiliki sumber daya yang lebih memadai. Di dalam dunia logistik, outsourcing sering dilakukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasional untuk perusahaan. Misalnya, aktivitas transportasi, pergudangan, distribusi barang, hingga pengurusan dokumen ekspor-impor yang seringkali diserahkan kepada penyedia jasa logistik pihak ketiga atau biasa disebut dengan 3PL atau Third Party Logistik. Oke, mengapa perusahaan logistik membutuhkan outsourcing? Karena dengan outsourcing, perusahaan dapat lebih fokus pada kompetensi intinya. Misalnya, ketika perusahaan e-commerce dapat fokus pada pemasaran dan pengembangan produk, sedangkan pengiriman barang ke konsumen diserahkan kepada jasa ekspedisi. Selain itu, outsourcing membantu perusahaan menghemat biaya operasional. Perusahaan tidak perlu membeli armada kendaraan, membayar sopir, atau membangun gudang sendiri karena semua sudah disediakan oleh penyedia jasa logistik. Outsourcing juga memberikan manfaat lain seperti akses pada teknologi terbaru dan tenaga kerja yang sudah ahli di bidang logistik. Penyedia jasa logistik umumnya memiliki sistem manajemen gudang yang canggih, armada transportasi yang memadai, serta jaringan distribusi yang luas. Hal ini tentu dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Di era persaingan global seperti sekarang, banyak perusahaan memilih outsourcing agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap permintaan pasar yang fluktuatif. Oke, selanjutnya di sini adalah beberapa contoh dari penerapan outsourcing dalam perusahaan-perusahaan logistik yang ada di Indonesia. Misalnya marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada yang menggunakan berbagai jasa kurir eksternal seperti JNE, JNT, dan Si Cepat, dan lainnya untuk mengirimkan paket ke pelanggan. Nah, selanjutnya di sini adalah bidang pergudangan. Jadi beberapa perusahaan retail itu menggunakan gudang pihak ketiga untuk menyimpan stok barang di berbagai wilayah sehingga pengiriman ke konsumen itu bisa lebih cepat dan hemat biaya. Nah, begitu juga dalam proses impor dan ekspor, banyak perusahaan itu menggandeng jasa freight forwarding dan agen bea cukai untuk mengurus dokumen dan pengiriman barang lintas negara. Jadi, dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa outsourcing itu menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung kelancaran rantai pasok global. Dengan kita menerapkan outsourcing, perusahaan logistik itu dapat bekerja lebih efisien, fleksibel, dan fokus pada pengembangan bisnis utamanya. Namun demikian, perusahaan juga itu harus selektif dalam memilih mitra outsourcing agar kualitas layanan tetap terjaga. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami tentang outsourcing dalam perusahaan logistik. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman tentang outsourcing atau pihak ketiga.